Siapapun Anda atau apapun kekurangan, keterbatasan, bahkan apapun dosa-dosamu, tapi hari ini Tuhan hanya menginginkan satu hal darimu, yakni semoga melalui Anda dan pasti Anda menghadirkan Tuhan bagi sesamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 hal penting yang kiranya menjadi pokok permenungan kita di pagi hari ini. Pertama, tentang makna kehadiran. Kedua, tentang cara kita menilai orang lain. Dan ketiga, tentang mendengarkan sesama kita. Tentang kehadiran. Dunia dewasa ini lewat kecanggihan media sosial, terutama handphone yang kita miliki. Lalu inilah yang kita sadar atau tidak, tetapi terjadi dan kita adalah pelakunya. Kita memperlakukan orang-orang yang jauh di seberang, yang dibatasi oleh lautan dan pulau, menjadi sangat dekat dengan kita. Sementara orang-orang yang tinggal serumah dengan kita, lalu mereka merasa terasing dan jauh dari kita. Memang adalah anugerah ketika kita misalnya mau memberitahukan informasi ke pulau yang lain, tentunya kita menulis surat atau telegram, dan itu berhari-hari bahkan berminggu dan berbulan-bulan baru sampai. Tapi zaman semakin berubah. Tidak hanya orang sekarang menelpon, mendengarkan suara, tetapi lewat video call, orang lalu bisa melihat wajah atau ekspresi teman bicaranya di tempat yang lain. Bahkan memang menjadi sebuah kegilaan. Mungkin kita semua menjadi pelakunya. Kadang wajah yang di screenshot itu, yang di screen layar itu, kita mengecup mereka atau bahkan mencium mereka. Sampai sugila-gila begitu, lebih bagus itu. Jadi lihat saya dorong punya ini, dorong bisa buat ekspresi macam-macam. Oke, ungkapan perasaan tidak ada yang salah. Tapi yang mau saya katakan bahwa apapun bentuknya itu, tetapi kehadiran Anda lebih bermakna dari apapun kecanggihan alat yang kita gunakan. Dan mengenai ini saya mau bercerita. Mulai dari akhir tahun yang lalu, sebelum ditabiskan bahkan sampai sekarang, saya berusaha untuk bertemu dengan orang-orang yang selama ini mungkin ya mereka jauh dari karya pelayanan kita atau kunjungan kita. Kemarin kami baru naik lagi di desa Wambasalahim di Pulau Buru. Desa itu sudah 2 kali saya pergi, kemarin kedua. Dan desa itu memang hampir mereka sudah menjadi Katolik selama 30 tahun lebih. Dan saya mau bilang tidak persis mau mengatakan menonjolkan diri, tapi saya menjadi uskup pertama yang hadir di desa mereka karena jalan mereka adalah jalan buntu. Jadi kalau jalan kaki dari
ujung perkebunan karet, kita naik itu sekitar 2 jam kita berjalan. Kalau dengan mobil kemarin 1 jam. Mobil double garden. Atau di desa Oping di Pulau Seram juga sudah berpuluh-puluh tahun. Atau di Teor, atau di Halmahera Barat, dari Kedi, Totala, Bosala sampai di Baratako. Bilang nama saja karena memang kamu orang belum tahu, jadi saya bilang nama saja. Atau di Masohi juga, di daerah-daerah sampai Halatan, Samasuru, Waraka dan lain sebagainya. Nama-nama asing bagi telinga Anda orang-orang kota. Tapi yang mau saya ceritakan bahwa ketika sampai di tempat-tempat seperti itu, lalu ketika ya dengan pakaian kebesaran seorang uskup bernyanyi bersama anak-anak, bergoyang bersama, duduk bercerita di kursi kayu saja atau di luar rumah, dan mereka merasakan ada sukacita, ada kegembiraan. Jadi mereka tidak lagi, saya teringat Pastor Ruiz Sarkoldia menulis, kata-kata yang dulu terucapkan itu tidak lagi menjadi kata-kata ketika sang gembala hadir dan duduk bersama-sama dengan mereka. Dan itu membangkitkan semangat mereka sebagai orang-orang Katolik. Membuat mereka merasa tidak sendirian dalam hidup mereka. Membuat mereka merasa ada sukacita, ada kegembiraan. Karena itu kepada semua pastor yang ada di tempat-tempat terpencil seperti itu, saya bilang, sampai di mana Anda sebagai pastorku, imamku sampai, di situ saya sebagai uskupmu harus juga sampai. Supaya bisa merasakan apa yang dirasakan bukan hanya oleh umat, tapi juga dirasakan oleh pastor-pastor yang ada di situ. Saya teringat ketika saya di Dobo, bertemu dengan pastor-pastor yang di Dobo di utara dan selatan. Saya tergoda untuk bertanya, pastor yang di utara atau selatan, kamu punya intensi misa berapa 1 minggu? Mereka bilang, Bapak Uskup, kalau 50.000 itu ada, itu syukur. Bahkan 1 bulan itu 100.000 saja, itu kami sudah bersyukur. Jadi saya memang betul-betul merasa tersentuh dengan pengalaman pastor seperti itu. Saya kira itu adalah pengalaman yang paling mengerikan bagi seorang imam. Ketika ke utara bulan lalu ketemu dengan para pastor juga di utara, di Tali Abu, Fala Bisahaya, Sanana, Mangole, Obi Bacan sampai Morotai sana. Lalu saya tanya, intensi misa kira-kira berapa? Dorang bilang, Bapak Uskup, kalau dalam 1 bulan atau bahkan 1 tahun, kalau 1 bulan ada intensi sedikit, 20.000, 30.000 syukur. Kalau dalam satu tahun, kalau kami mendapatkan 400.000 atau 500.000, itu sudah sangat bersyukur itu. Jadi sementara misalnya di katedral atau di misalnya paroki kota di Somlaki, Olilit Baru, di Langgur, satu orang pastor misa 1 kali saja itu sudah bisa 2 jutaan. Jadi dia satu bulan itu bisa mendapat 10 juta lebih. Itu baru dari intensi misa. Sementara pastor-pastor yang di daerah-daerah terpencil itu 100.000 saja sudah sangat bersyukur. Karena itu yang mau saya katakan bahwa oke, kita berbicara bagus untuk didengarkan oleh orang lain. Tetapi pembicaraan kita itu harus berwujud dalam kehadiran kita. Dalam kehadiran kita di tengah umat.
Dan saya tidak ingin bahwa hanya saya yang uskup harus berjalan kemana-mana. Mari kita semua berjalan. Uskup, biarawan, biarawati, para pastor, maupun para katekis, umat sekalian, mari kita membuat diri kita menjadi misioner bagi orang lain, terutama saudara-saudara kita di daerah-daerah pinggiran. Karena itu ketika minggu lalu saya bersama sekitar 2 diakon dan 10 katekis, kita ke Pulau Buru, dari Buru Selatan sampai di Buru Namleang. Berapa hari lalu saya mengirim lagi 20 katekis bersama 4 diakon, 5 diakon, 4 diakon, 3 frater. Mereka turun di Tali Abu, Sanana, Mangole. Hanya mau mengatakan bahwa gereja harus berpihak kepada mereka. Bahwa para imam, uskup, suster, bruder, katekis, umat sekalian, mari kita berjalan duk in altum, kita bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk memberikan kekuatan, penghiburan kepada saudara-saudara kita yang terlupakan, yang terpinggirkan, dan yang merasa terasing dalam hidup kekatolikan mereka. Hal kedua yang kita renungkan hari ini, kadang kita mengukur kualitas orang lain berdasarkan kualitas diri kita. Orang lain harus menjadi seperti saya, dan itulah saya menamakan diri mereka berkualitas. Dan sangat sulit bagi kita untuk memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi seperti diri mereka sendiri. Dan ini justru yang dialami oleh Maria dan Marta. Marta merasa bahwa apa yang dia lakukannya adalah yang terbaik karena ini pelayanan. Tidak ada yang salah. Tapi sesaat ketika dia menginginkan supaya orang lain seperti dirinya, maka di sana ada keluhan dan di sana ada kritikan. Karena apa? Karena setiap orang tentunya mempunyai talenta, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Alangkah indahnya ketika dalam hidup kita memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk orang lain menjadi seperti dirinya, dan bukan pertama-tama menjadi seperti apa yang ada dalam pikiran, yang ada di dalam bayangan saya. Hari ini kita belajar untuk memberikan ruang itu kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada sesama kita. Jadilah dirimu sendiri, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Dan ketiga, tentang mendengar. Zaman ini juga ketika pasti ini menjadi pengalaman bersama. Saya selalu merasa miris ketika duduk bersama, mungkin dengan para imam. Lalu ada yang berbicara, ada yang sibuk HP. Oh iya, padahal tidak pernah melihat orang yang berbicara. Dan ini pasti dilakukan oleh kita semua. Itu namanya kita sepintas mendengar. Maria menampilkan model yang lain, bahwa dia tidak hanya mendengar Yesus, tetapi dia mendengarkan dia. Semua perhatiannya, fokusnya, tatapannya, telinganya ada pada Yesus. Ini menjadi kritikan bagi kita semua. Apakah kita merelakan, apakah kita rela dalam pertemuan-pertemuan bersama, dalam makan bersama, HP diletakkan, selamat tinggal HP-ku untuk beberapa saat, dan mari kita duduk bercerita, mari kita duduk mendengarkan, saling mendengarkan. Dan saya percaya bahwa Anda pasti mampu untuk melakukan ini. Karena itu hari ini baik dalam bacaan pertama, Tuhan mendatangi Abraham dan Sarah dalam kesulitan mereka,
karena mereka belum mempunyai anak. Tapi Abraham dan Sarah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Maria dan Marta pun didatangi oleh Tuhan. Dan mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengatakan sekali lagi, siapapun Anda, apapun kelemahan, bahkan apapun dosa-dosamu, tetapi sesaat ketika Tuhan memanggil dan memilihmu, dan hari ini Dia memilih untuk menampilkan wajahnya kepada orang lain, sehingga ketika Anda berbicara mulai hari ini, orang lain mendengarkan suara Tuhan yang meneguhkan iman mereka, yang membangkitkan semangat mereka, yang menghibur hati mereka yang bersedih. Anda pasti dapat melakukannya. Dan hari ini juga Tuhan menginginkan agar kehadiranmu di mana saja Anda berada, orang lain merasakan sukacita, orang lain merasakan kekuatan, orang lain merasakan kegembiraan, karena mereka merasa tinggal bersama Anda bagaikan tinggal bersama Tuhan sendiri. Anda pasti bisa. Jangan katakan Anda tidak bisa. Hari ini Tuhan memakai dan memilihmu untuk kemuliaannya. Semoga demikian. Amin.